Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Lestari, dan yang kedua yaitu teman saya, Siti Faidatul Fawaidah. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas makalah yang bertemakan problematika dakwah, hambatan dan solusinya. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari problematika dakwah. Problematika menurut bahasa artinya masalah atau permasalahan. Sedangkan problematika secara istilah adalah segala sesuatu yang menjadikan terhambatnya seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya. Sedangkan dakwah sendiri menurut bahasa artinya ajakan atau seruan kepada orang lain. Sedangkan dakwah menurut istilah adalah ajakan atau seruan atau suatu media yang digunakan oleh pendai dalam mengajak masyarakat untuk memeluk suatu agama atau menerangkan suatu syariah agama. Mungkin itu dari pengertian problematika dakwah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Faidatul Fawaidah mengenai hambatan dan solusi dari problematika dakwah. Untuk materi selanjutnya itu mengenai problematika dakwah, di mana problematika dakwah itu merupakan sebuah tantangan yang terjadi yang harus kita lewati di era sekarang ataupun zaman modern. Hal ini memunculkan berbagai hambatan yang membutuhkan solusi untuk keberhasilan berdakwah di era sekarang. Problematika dakwah ya di era sekarang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari faktor internal dan yang kedua itu dari faktor eksternal. Dari faktor internal itu terdapat pertama pemahaman mad'u mengenai arti dan fungsi dakwah yang dangkal. Sebenarnya dalam artian dakwah itu sangatlah luas, cangkupannya sangatlah luas. Dakwah itu bisa dikatakan sebagai mengajak kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan bahkan melarang kita berbuat kemungkaran. Yang kedua, masih banyak dai yang hanya berpikir ataupun hanya mengedepankan materialistik saja, dimana seorang dai itu mau melaksanakan dakwahnya hanya sekedar diiming-imingi ataupun hasil uangnya itu lebih besar. Jika uangnya itu kecil, maka bisa jadi dai tersebut tidak mau melaksanakan dakwahnya tersebut. Yang ketiga, hubungan antara dai dan mad'u itu sangatlah jauh, longgarnya ikatan batin antara keduanya. Jikalau ikatan batin antara keduanya itu sangatlah jauh, pastinya dalam penyampaian materi dakwah itu sulit untuk dipahami seorang mad'u karena tidak saling mengenal antara satu sama lain. Kemudian yang keempat itu metode dan strategi dakwah yang kurang menarik. Hal ini membuat para mad'u menjadi mudah bosan, bahkan terkesan monoton untuk dalam penyampaiannya, sehingga ini menjadi kurang menarik perhatian mad'u. Yang kelima, penyampaian materi dakwah pada mad'u kurang tepat, di mana seorang dai itu perlu mengetahui kadar materi yang disampaikan kepada mad'u itu seberapa, sehingga materi yang disampaikan itu mudah dipahami. Jangan sampai kita menyampaikan materi yang overload atau berlebihan kepada dai sehingga sulit untuk dilaksanakan atau diamalkan, bahkan membebani seorang mad'u. Yang kedua itu bisa dari faktor eksternal, di mana lingkungan sekitar mad'u yang kurang mendukung. Lingkungan di sekitar mad'u itu bisa mempengaruhi dakwah seorang dai, di mana lingkungan yang kurang tepat ataupun lingkungan yang kurang mendukung, seperti halnya di depannya itu terdapat perjudian ataupun bahkan mabuk-mabukan, itu bisa menghambat dai yang akan disampaikan ataupun dakwah yang akan disampaikan. Agama yang masih minim itu butuh strategi yang khusus dengan pelan-pelan
dan jangan sampai kita itu tergusuk-gusuk ataupun berlebihan dalam penyampaiannya. Terus yang kedua, adanya sebagian kelompok ataupun seseorang memberontak bahkan mempengaruhi mat'u dengan tuduhan fitnah kepada dai. Nah, tersebut masyarakat itu bisa terprovokatori dengan hal tersebut yang menyebabkan terkikisnya iman seseorang. Dan yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi yang ada ataupun media sosial. Untuk era sekarang itu sulit untuk menghandle ataupun mengendalikan teknologi yang ada. Bahwasanya teknologi yang ada sekarang itu digunakan untuk sebagai hiburan saja, bahkan digunakan untuk bermain game saja. Padahal sebenarnya teknologi itu digunakan untuk mengakses informasi-informasi yang ingin kita dapatkan. Sehingga dari problematika ataupun masalah-masalah tersebut itu perlu adanya solusi digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, solusi yang pertama dari faktor internal itu dakwah penyuluhan ataupun dakwah bil hikmatil hasanah. Itu dakwah harusnya mencakup kegiatan yang nyata, yang perlu adanya pengamalan yang nyata dalam kehidupan dai tersebut. Akan sangat relevan jika disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, dakwah itu harus dengan cara tulus dan ikhlas karena hati nurani kita. Jika kita menyampaikan dengan ikhlas maupun dengan hati nurani, maka dakwah yang kita sampaikan itu bisa meresap ataupun bisa dipahami oleh mat'u secara mudah. Yang ketiga, satu sama lain itu mengerti ataupun memahami apa yang menjadi tujuan dai tersebut menyampaikan dakwahnya. Yang keempat, sebagai dai sebaiknya itu menggunakan strategi maupun metode yang menarik untuk dikaji oleh seorang mat'u. Jangan sampai kita membuat dai tersebut mat'u menjadi bosan dan tidak tertarik dengan materi ataupun dakwah yang kita sampaikan. Kemudian seorang dai dalam penyampaian dakwah harus tetap mengenai batasan penyampaian materi kepada mat'u. Jangan sampai kita membebani bahkan menjadikan materi yang kita sampaikan itu sulit untuk dipahami oleh seorang mat'u. Kemudian untuk solusi faktor eksternalnya itu yang pertama, mengenai lingkungan masyarakat tadi, sebaiknya di lingkungan masyarakat itu bisa dimulai dengan hal kecil, mulai dari adanya TPA, TPG di lingkungan kita, sehingga memunculkan nilai-nilai agamis atau religius dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa juga dilakukan rutinan tahlilan maupun istighosah dan lain sebagainya. Kemudian sebagai mat'u harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat sekitar guna mempersatukan umat Islam agar tidak terpecah belah dan bermusuhan. Selain itu, para dai juga memanfaatkan media sosial digemari para masyarakat, tentunya dengan dakwah yang unik, menarik, tentunya terkesan bahkan menarik ataupun bahkan bisa diamalkan oleh seorang mat'u. Selain itu, dakwah yang diperlukan adalah dakwah yang mendorong perluasan partisipasi masyarakat sosial. Dan kesuksesan dakwah itu dilihat dari bekas yang ditinggalkan dalam bentuk pelaksanaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, baik pengamalannya maupun dari tingkah lakunya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.